Burung gagak, burung kakak tua, mencari makan di kebun indah. Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai podcast ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Rikuto, Leon, Mimi, Janet, Yan, dan Alex karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Mungkin para pendengar bertanya-tanya, kenapa ya intro kali ini agak berbeda? Intro tadi aku pakai pantun sesuai dengan topik episode kali ini. Apa itu pantun? Pantun adalah satu jenis puisi. Puisi adalah kata-kata indah. Poem. Nah, pantun adalah puisi lama Melayu. Walaupun lama, pantun masih sering dipakai dalam bahasa Indonesia. Contohnya di media sosial. Nah, yuk kita dengarkan contoh pantun yang aku temukan di X, di Twitter. Di Twitter ada banyak pantun. Jadi kalau para pendengar cari dengan kata pantun, pasti ada banyak contohnya. Yuk kita dengarkan. Beli siomay ke kota Bandung. Siomay dibuat pakai tepung. Sejak kecil rajin menabung. Sudah besar pasti untung. Nah, di dalam pantun ini ada nasihat, ada saran tentang menabung. Bagaimana cara membuat pantun? Kalau para pendengar perhatikan, di pantun tadi ada 4 bagian. Lebih tepatnya 4 baris. Baris pertama, baris kedua, ketiga, dan keempat. Nah, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Sampiran di dalam pantun tidak punya makna, tidak punya arti yang dalam. Sementara itu, baris 3 dan 4 adalah isi. Disinilah kita meletakkan makna dan arti. Disinilah kita mengatakan pesan atau nasihat yang mau kita sampaikan. Selain itu, di dalam sebuah pantun juga ada rima. Di bagian belakang setiap baris ada rima. Rhyme, kata yang terdengar mirip. Pantun rimanya ABAB. Maksudnya, baris pertama mirip dengan baris ketiga, dan yang kedua mirip dengan yang keempat. ABAB. Coba kita dengarkan contoh pantun lain. Perhatikan rimanya ya. Pagi-pagi lihat matahari, malam-malam baca buku. Daripada hanya sendiri, lebih baik peluk aku. Di sini ada rima ABAB. Bagian belakangnya riku. Selain nasihat, pantun juga bisa jadi gombalan. Seperti pantun tadi. Selain nasihat dan gombalan, pantun juga bisa jadi pembuka dan penutup pidato atau
presentasi. Supaya ketika berbicara di depan umum terdengar lebih menarik dan lucu. Nah, orang yang mendengarkan pantun juga bisa menjawab cakep di akhir baris pantun. Apa artinya cakep? Kata cakep punya banyak arti. Contohnya, bagus, cantik atau ganteng, dan juga mantap. Nah, kalau digunakan untuk menjawab pantun, kata cakep mirip artinya dengan mantap. Aku akan bacakan ulang pantun tadi, ditambah dengan jawaban cakep. Pagi-pagi lihat matahari. Cakep. Malam-malam baca buku. Cakep. Daripada hanya sendiri, lebih baik peluk aku. Nah, selain itu, di media sosial juga ada banyak pantun lucu yang bikin ngakak, bikin ketawa. Pantun ini kita sebut pantun jenaka, pantun lelucon, pantun humor. Bisa juga kita gunakan waktu chatting. Di internet juga sempat ada meme lucu. Ada seorang yang chat temannya pergi ke pasar malam bawa motor. Waktu di parkiran malah hilang. Temannya jawab cakep karena dia kira pantun lucu. Padahal sungguhan, beneran motornya betul-betul hilang, bukan sedang membuat pantun. Kalau para pendengar mau baca meme itu, aku akan berikan tautannya di keterangan. Nah, kita sudah belajar banyak hal tentang pantun. Coba dengarkan sampiran pantun ini dan lanjutkan dengan isinya. Beli soto di warung Sinta. Jangan lupa usus dan hati. Apa kelanjutannya? Kirimkan jawabanmu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com atau langsung tulis di komentar. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Baju model masa kini banyak macam bentuknya. Episode kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.